Allah Subhanahu wa taala menjanjikan balasan hadiah bagi orang-orang yang bertawakal untuk diberikan kemuliaan kepada mereka. Tentunya kita bertanya-tanya para pendengar yang budiman, hadiah apa saja? Yang pertama adalah Allah akan memberikan karunia, akan menghadiahi bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dukhulul jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Coba bayangkan para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala atau surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dihisab. Ini hanya dijanjikan bagi orang-orang yang bertawakal, yang tauhidnya sempurna, menyempurnakan tauhid, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab, akan masuk surga di antara umatku, yaitu umat Nabi Muhammad SAW, artinya sebagian. Ini sebagian dari dari umat Nabi SAW itu akan masuk surga tanpa hisab. Jumlahnya sab'una alfan. Jumlahnya yaitu 70.000 orang. Maka para sahabat bertanya-tanya, siapakah yang mendapatkan karunia itu? Jangan-jangan kita tidak termasuk di dalamnya. Maka Rasulullah SAW menjawab, humul ladzina la yaktawun wa la istarkun wa ala rabbihim yatawakkalun. Di dalam riwayat yang lain disebutkan la yatatayyarun. Jadi mereka adalah orang-orang yang tidak berobat dengan kai, dengan besi panas, untuk menghentikan darah dari luka, misalnya kena pedang dan lain sebagainya, dengan ditempelkan besi panas. Pada dasarnya ini dibolehkan, akan tetapi Nabi melarang pada umatnya. Kemudian la yastarqun, tidak minta diruqyah. Dijelaskan oleh para ulama, sebenarnya ini juga dibolehkan, akan tetapi yang dijadikan sifat 70.000 golongan yang masuk surga adalah orang yang tidak minta diruqyah. Karena ini hukumnya makruh, kata para ulama, disebabkan mengurangi ketawakalan seseorang. Jadi yang paling baik adalah ketika kita sakit, kita meruqyah diri kita sendiri dengan zikir-zikir pagi dan petang, dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Fatihah, ayat kursi dan lain sebagainya. Kemudian tidak bertatayur dengan keyakinan nanti akan mendapatkan kesialan, mendapatkan bahaya dan lain sebagainya. Ini bagian dari tatayur, merupakan kesyirikan. Jadi 70.000 golongan yang masuk surga tanpa hisab, di antara sifat mereka adalah tadi yang kita bahas. Yang kedua, para pendengar yang budiman, hadiah apa itu? Yaitu orang yang bertawakal mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadiah cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mungkin mengaku bahwa kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita senantiasa berdosa, berbuat kesalahan, tidak henti-hentinya kita berbuat khilafan kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari berbuat dosa. Tapi kita mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang muslim, barangkali orang muslim yang berbuat dosa besar pun mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang biasa para pendengar yang budiman, ketika kita mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi satu hal yang luar biasa, ketika seseorang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak luar biasa ketika seorang mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanda kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hadiah apa itu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertawakal? Yaitu himayatullah, perlindungan, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, wa ri'ayatuhu, begitu juga pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala,
wa hifdzuhu, begitu juga apa? Perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, wa kifayatuhu, dan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapakah di antara kita yang tidak ingin mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala? Siapakah di antara kita yang tidak ingin mendapatkan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah tidak mencukupkan kebutuhan kita, kebutuhan terhadap kesehatan kita, kebutuhan terhadap keimanan dan ketakwaan kita, tidak ada ya satu makhluk pun yang bisa memenuhi. Ini satu hal yang sangat besar sekali, balasan yang begitu agung sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tolaq, tepatnya ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallah." Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka dialah yang akan mencukupi rizkinya. Kemudian segala hal, keamanan dia, penjagaan dia, semua di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di antara manusia yang setiap hari dikawal oleh pengawal ya, oleh bodyguard yang kuat, bersenjata lengkap kemana-mana ya, memakai mobil anti peluru. Tapi jika kematian datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada yang bisa mengelak. Orang-orang yang bertawakal pada Allah lebih dari itu. Yang menjaga adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan hidup, yang mematikan, yang memberikan madhara dan manfaat. Maka kenapa kita tidak bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian selanjutnya para pendengar yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan benar, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka bersiap-siaplah untuk mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, al-hidayah wassadat wal bu'du an mazalik syaitan, yaitu hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketepatan dalam amalan, dalam perkataan, dalam perbuatan. Saddidu wa qarribu. Kita diperintahkan untuk mengoptimalkan, memaksimalkan amalan kita. Orang yang bertawakal pada Allah Subhanahu wa ta'ala akan tepat dalam berkata, akan tepat dalam beramal, tidak salah prioritas. Wal bu'du an mazalik syaitan. Begitu juga akan dijauhkan dari tipu daya setan yang merupakan musuh yang nyata bagi manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl ayatnya 98 sampai dengan 99, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Apabila kamu sekalian membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disunahkan kita untuk mengawali membaca Al-Qur'an dengan ta'awud. Kemudian innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya tidak ada kekuatan pun bagi setan atas siapa? Atas orang-orang yang beriman kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tawakal yang mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ada beberapa hadiah lagi bagi orang yang bertawakal, yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang kelima, mereka merupakan teladan yang patut dijadikan contoh, dijadikan suri teladan untuk ditiru. Orang-orang yang mempunyai sifat tawakal ini di dunia mereka mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Allah menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat tentang uswah hasanah pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di akhirnya ditutup dengan Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menandakan
bahwa patut kita jadikan pemimpin-pemimpin kita orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan keliru memilih pemimpin, ya, memilih orang yaitu orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya para pendengar yang budiman, ada 2 lagi ya. Jadi hadiah dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang bertawakal yang keenam adalah akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan rizkinya. Siapa di antara kita yang tidak ingin rezeki kita lancar? Betapa banyak orang bingung, stres, frustasi disebabkan masalah ma'isyah, masalah mencari rezeki. Kemudian yang terakhir yang merupakan hadiah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang bertawakal adalah akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dalam berperang kepada musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-160, "Iyang surkumullah fala ghalibalakum wa iyakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Jika Allah Subhanahu wa taala telah menolong kalian, wahai orang-orang mukmin, maka tidak ada seorang pun, tidak ada satu kekuatan pun yang akan mengalahkan kalian. Akan tetapi sebaliknya, jika Allah telah memberikan kekalahan kepada kalian, maka tidak ada seorang pun yang menolong. Dan bertawakallah. Wallahu falyatawakkalul mu'minun. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang beriman bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertolongan Allah Subhanahu wa taala sangat dekat, sangat erat kaitannya dengan sifat tawakal yang ada dalam diri seseorang.